Halo, selamat siang bosku. Selamat siang teman-teman semua. Kembali lagi bersama Indra Sajo. Sekarang kita berada di Kecamatan Legon Kulon ya bosku. Jadi buat warga Kecamatan Legon Kulon yang belum divaksin, yang minat divaksin ini ada terus nyampe tanggal 29. Ini gratis ya buat masyarakat. Ini masih dibuka sampai tanggal 29. Oh ya. Tadinya saya juga nggak mau divaksin, teman-teman, takut. Setelah dipelajari akhirnya vaksin itu manfaatnya gede juga. Bukan mencegah untuk kita tidak kena ya, tapi vaksin itu bisa mengurangi kalau kita terkena tadinya 100% bisa 50% bosku. Nah itu akhirnya saya juga mau divaksin. Tadinya tidak mau bosku, setelah dipelajari manfaat vaksin itu ternyata itu. Sekarang kita masih menunggu dokternya ya. Jadi sekali lagi buat masyarakat Kecamatan Legon Kulon, jangan takut untuk divaksin karena manfaatnya besar sekali untuk menjaga kesehatan kita ke depannya bosku. Karena ini pandemi, bukan penyakit musiman lagi, jadi harus benar-benar dijaga daya tahan tubuhnya ya. Ikutin terus ya, kita tunggu dokternya dulu. Kita melihat di dalam ya, udah ada beberapa orang yang antri karena masih banyak yang takut, yang belum begitu memahami tentang vaksinasi ini manfaatnya apa. Jadi kebanyakan tuh ketakutan bosku disuntik itu, tapi kita coba ya, bismillah aja. Oke, kita mau lihat situasi di dalam. Oh ya, ini Ketua Karang Taruna Desa Legon Kulon bosku, mau divaksin juga. Insya Allah. Nah itu, jadi buat masyarakat jangan takut divaksin ya. Oke, kita mau lihat di dalam. Kita melihat situasi di dalam bosku. Tuh Bang Iwan. Ada beberapa orang yang antri. Wah. Nah, kebetulan ya. Ya, Pak Dokter akan menjelaskan bosku. Kalau udah divaksin kenapa masih kena juga? Masalah COVID ini memang sangat berbahaya bagi beberapa sekolah. Yang pertama mungkin kita semua sudah tahu, karena kejadian mulai tahun kemarin 2020 sampai hari ini, ternyata COVID itu luar biasa. Satu, belum ada obatnya. Kedua, belum ada lawannya. Artinya mungkin masih kuat, malah justru bermutasi. Terus yang kedua, masalah pencegahan, ikhtiar kita itu sampai 5M ya Pak ya, biasalah, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, oleh banyak bermobilisasi, mengurangi kunjungan ke kerumunan lah, ini menjadi satu. Terus yang tadi ditanyakan sama masyarakat, kenapa saya sebagai pasien tetap kena? Itu yang pertama, kita bagian dari media ya. Jadi ada manfaatnya vaksin itu. Satu, apabila sudah divaksin terkena juga tidak separah yang tidak divaksin. Intinya mas itulah satu. Tapi bukan berarti jaminan vaksin itu akan 100%. Wah, banget. Jadi ikhtiarnya kan ya, namanya ikhtiar itu, saya yakin buatan manusia itu tidak 100% seperti buatan Tembak kemampuan. Nah, katanya dok, kemarin kita dapat yang udah divaksin ada yang sakit meninggal, muatan. Kita gimana dok?
Nah, sudah divaksin meninggal ya. Saya yakin kalau masalah meninggal itu ya semua tahu lah bahwa itu apapun yang namanya makhluk itu pasti akan meninggal. Itu rumus satu. Terus kedua, masalah meninggalnya itu oleh COVID maupun oleh penyakit penyerta komorbid gitu. Itu sebetulnya kan banyak sebelum pandemi itu kan banyak penyakit jantung, manis, darah tinggi, macam-macam lah ya. Tapi alhamdulillah kan masih kuat lah, masih sehat kan. Pada saat pandemi datang dengan masuknya kuman corona, COVID, MERS, SARS yang nomor 2 itu, jadi menurunkan daya tahan tubuh. Jadi seolah-olah kita sudah sakit, daya tahan tubuh kita diperas gitu. Jadi semakin lemah kondisinya. Makanya tadi saya kembali lagi untuk mempercepat proses ke arah kematian. Jadi usaha yang sekarang ada di rumah sakit, di puskesmas, termasuk mungkin ada ikhtiar pribadi, itu sebetulnya kembali lagi tadi salah satu jalan untuk memperkuat imunitas kekebalan. Jadi apapun obatnya, kalau sudah ada komorbid, punten ya, apalagi sudah pakai ventilator, ya kemungkinan besar ya 50-50 gitu. Ada sebagian yang memang kondisinya bagus, imunitasnya bagus, kembali lagi bang. Tapi yang banyak sekarang meninggal itu, pertama, punten ada yang tidak percaya dengan adanya COVID. COVID naon lah sedekah. Di ubaran percaya kalapa sareng menjaga cenah cager. Nah pada saat kan COVID dan masyarakat itu kan menjauh dengan yang namanya tracing dan testing. Nah jadi kalau ada satu kejadian positif, nah, kalau kami di puskesmas itu tracing pak. Jadi pelacakan dimulai bapak, semua di tracing. Adapun tentang hasil, ya kita serahkan semua. Bukan puskesmas yang menentukan, tapi nanti laboratorium reaktif berarti ada bagian jenis kuman, terutama keluarga corona, bukan corona yang COVID ya Pak. Itu terjadi yang disebut dengan swab antigen. Adapun yang namanya swab PCR itu lebih sensitif kepada DNA-nya virus corona. Jadi kebanyakan yang dikirim ke rumah sakit, punten Pak Komandan, kebanyakan orang-orang yang sudah komorbid ditambah lagi telat mendeteksi tadi Pak, tracing dan testingnya. Jadi begitu masuk rumah sakit, oh ini udah masuk fase PCR gitu Pak. Jadi masuk ke DNA yang sudah menjalar ke seluruh tubuh. Jadi bagaimanapun mungkin yang saya lihat di rumah sakit ada keterlambatan rujukan Pak. Jadi yang terjadi di tempat saya di Asam Pak, kebanyakan itu panas, lemas, orang asumsinya udahlah ini mah di infus saja. Tapi tidak melihat gejala klinis yang terjadi sekarang. Jadi sekarang apalagi dengan puntennya ada varian Delta yang kaitannya dengan varian yang datang dari India. Itu kan sangat potensial menularnya itu lebih banyak lagi, lebih cepat lagi. Walaupun katanya untuk terjadinya kematian itu agak lambat. Tapi kan kembali lagi ke yang tadi. Kalau sudah komorbid, imunitasnya juga rendah. Siapapun ada gejala COVID maupun tidak ya akan mempercepat kematian. Makanya kan kembali lagi kita mumpung semuanya juga ada hadir, saya minta dukungan dan COVID memang masalah kesehatan bukan Pak, masalah kita semua. Saya yakin masalah kita semua. Dari mulai A sampai Z itu, ini kita bareng-bareng. Makanya pernah Bapak dengan Pak Kapolsek, Pak, dalam menangani pandemi ini kita jangan saling menyalahkan, tapi harus saling mengingatkan dan saling menyelamatkan. Nah itulah yang mungkin paling bijak gitu. Tapi kalau ada puntennya, ini kejadian lah banyak juga. Katanya di Legon, kematian, katanya dikopikan. Padahal sebetulnya bahasanya kan bukan dikopikan Pak. Keluarga pasien dipanggil ke rumah sakit, ditanya
ada yang namanya inform persetujuan. Pak, kalau mayat ini kami lakukan dengan protokol COVID bagaimana? Bukan di COVID kan, maksudnya antisipasi. Saat PCR-nya belum keluar, benar-benar ya, dia udah meninggal. Kan antisipasinya lebih baik kita protokol COVID. Nah, jadi kan ke masyarakat itu yang terjadi di COVID kan, kalaupun misalnya sudah diturunkan, dimakamkan, ternyata memang hasilnya negatif, ya udah kita selamat semua. Tapi kalau misalnya udah jelas COVID, dibuka di rumah, dimandikan di pengurusan di rumah, yang terjadi apa sekarang? Ada yang namanya klaster keluarga, klaster pemulasaran jenazah. Seperti itu. Makanya harapan kami mudah kita manusia biasa. Artinya banyak silang pendapat dinamika asumsi masyarakat yang mengatakan COVID ini, COVID itu. Kalau kami di kesehatan ya saya yakin bahwa yang namanya COVID itu diciptakan Tuhan itu menguji kita. Seberapa jauh tuh rasa sabar dan syukurnya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin banyak doa lah ya semuanya juga. Ayo kita berdoa bareng-bareng, beristighfar bareng-bareng. Itu adalah bagian dari apa yang menjadikan rasa syukur kita. Ya. Tapi kalau ada yang mengatakan bahwa COVID itu nggak ada, saya yakin itu orang takabur, sangat takabur. Karena apa? Kalau tidak percaya, ayo saya antar ke alam Anda, Pak. Nggak usah lama-lama lah, 2 jam aja duduk di situ bareng dengan penderita COVID. Nah itu ada. Kenapa sih COVID dikatakan kata orang-orang ya ada? Ternyata rumah sakit sudah membludak, Pak, pasiennya. Dan bukan hanya di Subang, hampir seluruh Indonesia. Punten-punten ini mah, bukan karena saya sebagai dokter. Teman-teman kami dokter, Pak, udah ratusan, dari gelar profesor sampai dokter spesialis, semua. Karena dan bukan hanya kena selamat sampai meninggal. Makanya kan sekarang ada yang namanya krisis tenaga kesehatan dalam artian nanti saat meledaknya gelombang pertama, gelombang kedua, gelombang ketiga sampai puncaknya COVID, siapa nanti yang akan menolong kita? Nah itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Sekarang kita ngisi formulir dulu bosku sebelum disuntik. Kita isi formulir dulu, cek yang pastinya cek darah dulu, cek tensi, mudah-mudahan selamat. Itu baru disuntik. Tetap ikutin terus ya. Kemoterapi? Nggak ada. Apakah Anda memiliki penyakit jantung berat dan keadaan sesak? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Alhamdulillah, Bu. Sehat ya udah ya. Alhamdulillah. Lanjut divaksin udah. Oke, terima kasih. Tempat dia di mana di Johor? Man, daftar dulu. Iya, nanti nulis. Om, udah. Gimana rasanya, Om? Rasanya nano-nano. Mantap. Kayak digigit semut. Nah. Cuma lihat jarumnya orang takut. Nih, udah selesai ngisi formulir, bosku. Kita langsung ke ruang penyuntikan. Langsung nih. Bu, jarumnya jangan yang gede-gede, Bu. Jarum apa yang gede mah? Ini tadinya takut nih, bosku. Akhirnya setelah mendengar penjelasan dari dokter, sumber, akhirnya divaksin. Jangan takut divaksin.
aja. Lepas aja, dilepas. Lihat yang kotanya ya. Oke, siap kan? Udah Bu. Istirahat dulu 30 menit. Istirahat dulu. Matiin Cepat aja. ya? Sip. Oke Om, gimana nih tanggapannya nih vaksin hari ini? Pesannya buat masyarakat Legon ya Om. Alhamdulillah buat masyarakat Legon sekarang antusias yang mau divaksin. Mungkin karena melihat situasi dan kondisi sekarang banyak yang terpapar virus corona. Mungkin jadi antusias karena masyarakat untuk melaksanakan vaksin. Oh, betul-betul dibutuhkan kesadaran masing-masing ya. Ya, karena kalau tidak ada kesadaran masing-masing, mungkin kita sebagai kami sebagai pihak kepolisian juga sudah menghimbau, sudah memberikan arahan, tapi kalau tidak ada kesadaran ya susah. Gitu. Ya, kata dokter tadi udah jemput bola istilahnya ya Om. Iya. Udah di itu ya. ke masyarakat tuh. Betul, kami Puspika Kecamatan Legon Kulon, khususnya kepolisian Polsek Legon Kulon dan jajaran sudah jemput bola kepada masyarakat yang mau vaksin, dan sekarang vaksin gratis dalam menghadapi Hari Bayangkara 1 Juli. Ini berlaku sampai tanggal 30 katanya ya. Ya, sampai tanggal 29. Oh, tanggal 29. Sampai tanggal 29. Gratis. Gratis. Tidak ada pungutan biaya. Gitu. Oke. Terima kasih Om informasinya. Kita berharap kesadaran dari masyarakat khususnya Kecamatan Legon Kulon ya. Ya, betul. Karena mungkin ya alhamdulillah walaupun Legon Kulon tidak zona merah, mungkin ada di Kabupaten Subang itu ada desa yang zona merah. Tapi alhamdulillah Legon Kulon tidak ada, tetapi kita tetap harus waspada ya. Kesadaran untuk melaksanakan 3M itu. Oke. Terima kasih Om. Om, ada yang mau disampaikan? Sama kan? Sip. Ya. Nun. Oke. Terima kasih Om informasinya. Paling cepat 2 minggu, paling lama 1 bulan. Ini ada flyer, tapi tidak semua orang merasakan beberapa gejala seperti misalkan sakit atau nyeri, itu juga signifikan. Itu normal, itu reaksi lokal. Boleh dikompensasi. Ada Bapak boleh baca di rumah kalau baca lagi saya jelasin apa ya. Kalaupun nanti ada demam, kira-kira reaksi mana? Terus ada itu reaksi sementara ada gejala. Misalnya pertama dia tidak ada ini. Nanti dia merasa nanti vaksin nomor 2 Jadi sebelum divaksin kita harus cek tensi dulu ya guys. Cek tensi darah dulu. Jadi semuanya sesuai prosedur. Kalau tensi darahnya aman, langsung suntik. Langsung divaksin. Nah, boleh tidak? Sebentar dulu. Ya, siap. Minum, Kak. Ya, boleh, saudara.
Ya, siap dok. Oh, penjelasannya dok tentang vaksin ini terakhir dok. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak masyarakat Kulon yang siap untuk divaksinasi. Yang namanya vaksinasi itu adalah bagian dari ikhtiar kita untuk mencegah penyakit yang sekarang kita sedang pandemi ya, COVID-19. Mudah-mudahan dengan vaksin yang ada, mungkin ada 2 tahap, dosis pertama dan dosis kedua. Yang sekarang dilakukan di Kecamatan Bagan Kulon, di aula Kecamatan Bagan Kulon. Ini hari pertama kami berikan dosis pertama. Nanti 28 hari ke depan ada yang namanya dosis kedua. Nah, semuanya juga pasti apa yang namanya vaksin itu ada efeknya, tapi bukan berarti efek yang menyebabkan bahaya ya. Kebanyakan dari efek itu hanya ada yang namanya hilang, ngantuk, pegal-pegal, kadang pusing. Termasuk gejala ringan ya dok. Gejala-gejala ringan. Saya sendiri pernah mengalami pada dosis kedua itu memang ngantuk berat. Mungkin karena faktor capek atau mungkin karena faktor, tapi tidak masalah. Sampai hari ini alhamdulillah begitu banyak kasus COVID dengan dosis kedua pada saat bulan Februari kemarin, alhamdulillah saya masih dalam kondisi sehat. Mudah-mudahan masyarakat Kulon juga semuanya mau divaksin gratis, tanpa harus bayar, asal datang ke puskesmas. Apalagi sekarang kami bekerja sama dengan Polres Subang dalam rangka Hari Bayangkara Polri ya. Mudah-mudahan ada dukungan dari masyarakat, ada keinginan kepedulian dari masyarakat terhadap kesehatan. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Bagan Kulon tetap sehat, tetap sehat. Ya, makasih dok. Sami-sami. Yuk.